Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, episode 23 G-Witch yang banyak banget klimaks ceritanya ya. Jadi kita bahas satu persatu aja ya. Oke, kita mulai dulu dari duel dramatis kakak beradik dan first look pertempuran Gundam Sword Set. Dan selamatnya Guel karena lem. Nah, ngelanjutin di episode kemarin dimana Guel ngalangin niat Lauda buat nyerang kapal Miorin. Di episode ini kita ditunjukin scene epic duel yang terjadi di antara mereka berdua kakak beradik ini. Yang mana di episode ini duel si Guel versus adiknya Lauda ini buat admin patut dapat sorotan banyak ya di episode ini, karena banyak hal yang jujur bikin admin naik turun emosionalnya pas lagi nonton. Di duel ini untuk pertama kalinya kita ditunjukin Gundam Sword Set secara full bertarung ya, dan bisa kita lihat juga di sini Lauda di Guel miloti ini Gundam gak santai ya, bener-bener membabi buta gitulah. Ya si Lauda ini kok bisa dibilang jadi kayak versi gilanya gini ya, karena si Lauda ini kan juga kebawa emosi ya. Ayahnya mati karena Guel tapi si Guel yang nggak bilang, dan si Petra sekarat juga karena Gundam, dan si Guel justru ikut-ikutan ke fraksi yang dukung Gundam. Dan di sini Guel yang ngadepin adiknya Lauda yang kayak gitu ya, mau gimana lagi, bener-bener udah kedesak banget. Apalagi si Guel ini makanya bukan Daryl Balde ya, mobil suit utamanya yang bisa dibilang nyamain kemampuan dari Gundam. Contohnya aja kayak Gundam Ariel kemarin. Tapi di sini justru pakai mobil suit obesitas Guel di Lanza kayak gini. Ya jelas gak seimbang kan ya. Ditambah juga di sini penampilan duel dari Gundam Sword Set ini bener-bener OP coy. Dan surprise-nya admin di sini, Gundam Sword Set ini yang kemarin banyak orang yang underestimate, mikir desainnya keren tapi kayaknya terlalu simple. Dan admin pun juga sempat mikir kayak gitu juga, nih Gundam bakal gitu-gitu aja. Apalagi kemarin cuma ditunjukin persenjataan nih Gundam cuman pedang gede yang bisa nembak bedil dari ujungnya gitu. Di episode ini semuanya terpatahkan. Dan jujur di sini admin surprise sekaligus terkejut ya ngeliat nih Gundam, yang mana ternyata persenjataan pedang gedenya itu nggak sesimpel itu coy. Nah nih pedang kenapa bisa gede? Karena ditutupin sama teknologi gunbit atau mereka nyebutnya drone ya. Mekanisme yang persis kayak Gundam RL kemarin, tapi di sini gunbitnya si Gundam Sword Set ini sepertinya ditingkatin lagi ya, yang mana nih gunbitnya juga bisa mancarin sinar-sinar kecil kayak teknologi persenjataannya Gundam Parak gitu. Bener-bener nih Gundam surprise banget sih buat admin. Ya bisa dibilang nih Gundam sepertinya bener-bener dikembangin dari campuran Gundam Ariel, Gundam Parak, tapi dengan dasarnya Daryl Balde. Ya meskipun buat admin sendiri Daryl Balde tetap juara sih. Nah si Lauda yang milot ini Gundam kita bisa ngeliat kalau dia ini nerima efek data storm gitu ya, yang artinya Gundam Sword Set sendiri ini gunain teknologi format gun, gak seperti mobil suit kakaknya Daryl Balde yang gunain AI atau Artificial Intelligence. Nah jujur admin sempat ngira dari duel ini ya, ngeliat si Lauda ini pakai teknologi format gun, admin kira si Lauda ini yang nantinya bakal tewas ya, karena nggak bisa nerima terus-terusan efek data storm. Tapi pas ngeliat si Guel udah kedesak dan mobil suit obesitasnya atau Guel di Lanza ini udah diajar habis-habisan, dan si Lauda ini udah mau ngarahin serangan finalnya ke kakaknya si Guel. Nah di sini admin kira si Guel inilah yang bakalan tewas duluan, meskipun si Lauda ini nusuknya nggak pas di kokpit tengahnya yang ada Guelnya ya. Tapi minyak-minyak yang nyocor itu bisa ngebuat ledakan yang ngebuat si Guel ini tewas ya. Dan di situ Guel pun juga udah pasrah aja. Nah di sini nih jujur dramatis banget ya. Apalagi di sini kita ditunjukin sikap Guel sebagai seorang kakak yang bisa dibilang dewasa banget lah. Contohnya aja si Guel ini bilang dosa kematian ayah mereka itu adalah dosa Guel sendiri, dan Guel yang harus nanggung itu. Terus kita ditunjukin juga flashback masa kecil Guel sama Lauda yang bikin kita tahu kalau si Guel ini ya bisa dibilang sesayang itu sama adiknya, yaitu si Lauda sendiri. Nah di tengah scene dramatis ini yang bikin admin mikir nih Guel bakal mati kayaknya. Ternyata kita malah di prank. Nah si Guel ini ternyata diselamatin si Velsi yang nembakin semacam lem luar angkasa gitu ya, yang bikin mobil suit obesitasnya si Guel ini nggak jadi terbakar yang kemudian meledak. Salut untuk Velsi sih di sini. Bayangin kalau nggak ada Velsi, nasib karakter Guel yang dicintai banyak orang ini, bahkan mungkin kalian juga ya, bakal tewas gitu aja dan secepat ini. Jadi berterima kasihlah kalian ke Velsi ya. Dan jangan lupa juga terima kasih ke lem luar angkasa ini. Nah tapi di sini admin jujur di prank lo ya, bener-bener tensinya admin dimainin di sini. Sempat mikir lo, kok si Guel ini bakal mati secepat ini belum waktunya gitu loh. Admin tuh masih mau lihat si Guel ini duel epic lagi, tapi pakai Daryl Balde-nya. Tapi untungnya aja cuman prank dan si Velsi ini nyelamatin. Untung aja ya. Lagian si Lauda ini buat admin ya, pakai belagu segala ya. Niatan awalnya mau ngancurin kapalnya Miorin, malah duel habis-habisan sama kakaknya si Guel. Pas Guelnya mau tewas malah si Lauda ini yang kecewa. Labil memang si Lauda ini. Oke, nextnya lagi ada misteri Notre Rembrandt dan keberhasilan tim Miorin gagalin Quiet Zero. Nah di episode ini kita ditunjukin lagi kelanjutan dari pertempuran Sule dengan Gundam Caliburnya dan Eri dengan wujud Gundam Arielnya ya. Yang dimana di duel ini admin fokus ke Sule, dimana Sule di sini sepertinya yang kita lihat ya di sini ternyata punya kemampuan pilot yang cukup lincah juga ya. Dimana Sule dapat ngindarin berbagai serangan dari Ganot dan juga gunbitnya milik Gundam Ariel. Meskipun di sini Ariel atau si Eri ini belum maksimal ya duelnya. Ya karena itu seperti yang admin sebutin di review sebelumnya, si Eri ini sebenarnya
sebenarnya masih ada perasaan gak tega juga buat ngelawan si Sule. Cuman di sini si Sule ngotot terus buat ngalangin rencananya si Eri sama ibunya si Prospera ini. Makanya lama-kelamaan Sule yang ngotot terus, yang awalnya si Eri ini gak tega, lama-kelamaan jadi tega. Dan pas si Eri ini bilang gak ragu buat nyerang si Sule, untungnya aja tiba-tiba terjadi intervensi data yang ngebuat sistem data storm dari proyek Quiet Zero ini jadi menurun ya. Dan yang perlu disorot di sini ialah perkataan Eri pas tahu kalau ada intervensi data ini. Dimana di sini Eri ngomong tuh, ngapain kamu ganggu, padahal lewat data storm gini keinginan kita bisa terkabul. Nah, perkataan Eri ini jelas nunjukin kalau dia ini lagi ngomong ke seseorang ya, yang nyoba ganggu sistem di sana. Dan dari omongan Eri yang bilang padahal lewat data storm gini keinginan kita bisa terkabul, itu nunjukin orang yang ganggu ini punya nasib yang sama kayak Eri ya. Nah, di sini banyak teori nih yang bertebaran di internet soal siapa sih orang yang Eri maksud di sini. Nah, beberapa teori ada yang bilang itu memang wujud dari data storm itu sendiri, atau bisa dibilang kayak semacam nyawa atau sumber inti dari kumpulan data storm itu ya. Namun teori ini sebenarnya agak nggak masuk akal, karena di sini dari perkataan Eri, orang yang dimaksud Eri sepertinya punya nasib yang sama kayak Eri, dimana dirinya juga hanya bisa hidup di data storm. Nah, teori lainnya ada yang bilang juga kalau sebenarnya ada repli child lain di situ, yang mana bisa jadi itu repli childnya Eri lain, atau ada repli child lain di luar dari Eri ya. Tapi dari sekian banyak teori yang admin temuin, teori yang banyak dibahas sama orang-orang ialah soal ibu Myorin, yaitu Notret Rembrandt. Nah, memang Notret sendiri sampai sekarang masih jadi pertanyaan ya soal asal-usulnya dan apakah benar dia ini udah benar-benar mati atau belum ya. Pokoknya masih tanda tanya gitulah. Nah, di sini banyak yang bilang kalau orang yang dimaksud Eri di sini ialah ibu Myorin, yaitu Notret Rembrandt. Nah, kenapa bisa ngarah ke situ? Karena seperti yang sudah admin bilang di pembahasan review sebelumnya, kalau Notret ini bukan orang sembarangan ya. Dia ini ahli genetik. Makanya kayaknya nggak mungkin kalau sosok Notret di sini cuma disinggung-singgung gitu aja. Apalagi di sini ada satu scene lagi yang menguatkan kita kenapa Notret ini tokoh penting juga di balik Quiet Zero ini. Ialah scene dimana fraksi Myorin bersama teman-teman dari asrama bumi yang berhasil menyelinap masuk ke ruang sistem Quiet Zero, dimana di situ Myorin, Belmeria sama si Elan nomor 5 yang udah berhasil masuk ke sistem komputernya dihalangin sama si Prospera bersama dengan pasukan Haronya ya. Mereka yang ditembak-tembaki sama Haronya Prospera. Di situ si Myorin sambil berusaha mecahin kode buat batalin sistem Quiet Zero-nya ini ya. Jujur di sini nih admin sempat ngira-ngira nih ya, siapa yang bakal tewas di sini. Admin sempat mikir ya si Belmeria ini, karena ada scene dimana si Belmeria ini ngelindungi Myorin dari Prospera yang lagi siap-siap nembak. Tapi untungnya si Elan di sini cukup pintar buat ngecohin Haronya si Prospera, yang ngebuat si Prospera jadi hilang fokus juga, sehingga si Belmeria ini nggak mati. Dan di posisi lengahnya gitu, si Elan langsung headshot pelindungnya kepalanya si Prospera. Dan di saat yang sama juga si Myorin ini berhasil mecahin kode Quiet Zero-nya. Nah, kode inilah yang ngebuat kita semakin ngira kalau orang yang dimaksud si Eri itu ialah si ibunya Myorin, yaitu si Notret. Dimana kodenya tersebut ialah kode genetik dari tomat yang di episode kemarin itu ditemuin sama si Roji ya. BTW lagi-lagi Roji di sini ngambil peran lagi ya. Bayangin aja kalau si Roji ini nggak ada dan nggak pernah nemuin tuh kode. Mungkin aja si Myorin di sini bakal mati dan nggak tahu kode untuk mecahin Quiet Zero-nya ini. Oke, namun di sini sepertinya kita harus tahu dulu kalau kode genetik tomat yang dibuat oleh ibunya Myorin ini sepertinya bukan kode utama dalam sistem Quiet Zero-nya ini ya. Ya, jadi sebenarnya si Myorin ini nggak benar-benar mencahin kode sebenarnya ya. Cuman sepertinya ibu Myorin si Notret ini punya kode cadangan gitu buat jaga-jaga. Nah, dari sini kita semakin tahu ya seberapa berpengaruhnya ibu Myorin ini, yaitu si Notret, ke proyek Quiet Zero ini. Ya memang kita udah di-spill dikit ya kalau si Rembrandt, suaminya si Notret ini atau ayahnya si Myorin ini memang terlibat di Quiet Zero. Tapi kita nggak tahu kalau si Notret ini juga terlibat sedalam ini. Buktinya ada kode yang terpaut ke sistem ini yang berhubungan sama tomatnya si Myorin. Nah, di sini nih yang banyak dugaan lagi. Nah, kalau memang si Notret ini terlibat sedalam itu dan juga punya hubungan sama si Prospera, dan juga orang-orang yang dimaksud Eri di sini itu adalah Notret sendiri, kan artinya si Notret ini udah terhubung juga ya ke data storm. Dan artinya juga Notret ini nggak benar-benar mati dong ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, ada apa sama si Notret ini? Nah, di sini sebenarnya ada dugaan nih kalau bisa jadi si Notret ini ya juga punya kasus kayak si Eri yang tubuhnya nggak bisa bertahan di lingkungan luar angkasa gitu. Jadi bisa dibilang Notret ini adalah kasus sebelum si Eri. Hanya aja entah gimana caranya si Notret ini mungkin nggak bernasib kayak si Eri yang pas itu ada teknologi format gun, makanya tubuhnya bisa dipindahin ke Gundam Erial. Nah, kalau si Notret ini belum ada teknologi semacam itu, yang pada akhirnya si Notret ini harus berakhir di ruang yang kita sebutnya sekarang itu sebagai data storm ini. Makanya bisa jadi sebenarnya alasan Rembrandt di sini ikut terlibat sama si Prospera ya ada harapan bisa balikin istrinya lagi. Nah, cuman di sini mungkin kalian bakal nanya lagi ya, lah tapi kan si Deling sendiri nih yang ngutuk teknologi format gun kayak di prolog. Nah, bisa jadi di sini Deling cuman tahu kalau penyebab istrinya mati ya dan nggak balik lagi ya karena ada teknologi manipulasi kayak format gun ini. Makanya dia benci sama teknologi semacam ini. Tapi pas si Prospera ini ngasih tahu kalau Quiet Zero ini bisa balikin istrinya, mungkin aja ya
ya, si Deling ini jadi tertarik dan ikut proyek Quiet Zero-nya si Prospera ini. Atau bisa aja apakah semua ini ada hubungannya sama si nenek Cardo yang sampai saat ini statusnya masih jadi tanda tanya juga. Ini bakal jadi menarik juga sih. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kalau kalian punya teori atau pendapat lain soal ini bisa taruh di komen ya. Oke, next lagi ialah senjata baru ALTS dan kembalinya Deling. Nah, setelah di episode kemarin si Deling ayah Myorin ini udah sadar tapi kayaknya masih linglung gitu. Di episode ini kita ditunjukin Deling yang ngelakuin negosiasi ke SEL agar dilakukan peninjauan ulang soal intervensi ke Benerit ya. Tapi sayangnya semuanya itu ditolak dan SEL sendiri justru ngeluarin senjata raksasa Star Laser penghancur koloni gitu yang dinamakan ILTS. Dan untuk pertama kalinya alat tersebut digunain buat ngancurin proyek Quiet Zero-nya si Prospera ini. Buat admin ini fiksi, si SEL ini bakal jadi musuh baru di next seasonnya nanti. Ini kalau menurut admin ya. Dan brengseknya di sini si Pel ini juga terlibat di baliknya. Dan di sini kita tahu juga kalau SEL ini sepertinya juga punya konflik pribadi sama Benerit ya, yang sepertinya terlalu mendominasi dunia banget. Makanya di sini SEL pengen ngerebut kekuasaan itu. Oke, pembahasan berikutnya dan yang terakhir dan yang utama dari preview episode 23 ini ialah penyelamatan oleh Eri dan tanda pembasmi iblis, maksud admin tanda efek data Storm Prospera. Nah, SEL yang nembakin senjata ELTS-nya ini yang diarahin ke kendali utamanya Quiet Zero ini. Nah, rupanya di sini Eri yang ngeliat itu nggak tinggal diam, dia langsung ngerain seluruh gun node-nya pakai gelombang permetnya yang kemudian nahan serangan laser dari senjata besar si SEL ini. Nah, di situ Prospera yang sebenarnya nggak bisa lihat langsung tapi ngerasain, yang mana ngerasain kalau si Eri ini bakal nggak baik-baik aja, dan disitulah kita ditunjukin di sekitar dahinya Prospera terlihat ngeluarin efek yang sama persis seperti efek data Storm. Nah, di sini efek tersebut sepertinya memang berasal dari perbuatan Prospera sendiri ya, yang mungkin masang suatu alat ke tubuhnya sendiri yang mampu ngehubungin dirinya sama anaknya Eri lewat data Storm ini. Makanya kita tahu si Prospera ini selalu pakai topeng khasnya itu ya buat nyembunyiin hubungannya sama si Eri, biar nggak kelihatan kalau si Prospera ini sama Gundam Aerial atau Eri itu lagi terhubung. Dan di sini Prospera yang ngerasain kalau Eri nggak baik-baik aja pasti panik dong. Dan ternyata benar, Eri ngorbanin dirinya sendiri buat ngelindungi orang-orang di sekitar kendali Quiet Zero yang ngebuat dirinya harus hancur lebur. Nah, di sini kita ngelihat Gundam Aerial hancur nggak karuan ya. Oh ya, BTW banyak yang bilang scene ini ingatin kita sama scene akhir dari Gundam Unicorn ya, yang dimana Gundam Unicorn sama Gundam Bansei juga nahan serangan laser seperti halnya Gundam Aerial atau Eri ini ya. Nah, di sini admin nggak yakin ya kalau Eri di sini benar-benar udah mati, mengingat Gundam Aerialnya di sini udah hancur lebur juga. Nah, dugaan admin di sini kayaknya si Eri ini belum mati ya, tapi dia ini ya balik ke ruang data Storm tanpa tubuh dan nyawa lah bisa dibilang. Dan di next episode yang nanti kita nggak bakal ditunjukin langsung kalau si Eri ini masih hidup, dan mungkin aja ini buat cerita di next seasonnya nanti, sekaligus juga ceritain juga siapa itu No Threat. Ini mungkin ya, ini menurut pendapat admin. Jadi ya buat admin next episode-nya nanti atau episode terakhirnya nanti ya kita bakal fokus dulu ke perlawanan ke SEL. Entah nanti bakal gimana perlawanannya nanti. Apakah bakal ada kejutan di akhir yang mungkin aja bakal jelasin semua hal yang kita tanyain selama ini? Admin ngerasanya enggak ya, mengingat minggu depan ini udah episode terakhir di season ini. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin bahas di review episode 23 ini. Kalau kalian mau nambahin teori atau pikiran kalian yang mungkin di luar dari pembahasan admin ini, bisa banget kalian drop di kolom komentar ya. Akhir kata admin pamit undur diri, bye bye.